Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kali ini bertemu lagi bersama saya, Pak Irwan Sofyan, di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 ya. Kelas 12 semester 1 di materi perubahan sosial dalam masyarakat. Oke, tanpa panjang lebar, kita lanjut saja dulu. Apa kompetensi dasar dari materi perubahan sosial dalam masyarakat ini? Nah, kompetensi dasarnya itu sendiri yaitu di pengetahuan ada di 3.1, yaitu untuk memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk keterampilannya ada di 4.1, yaitu menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial akibat yang ditimbulkannya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan setelah membaca materi dan mengamati penjelasan dalam video ini, peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat, serta faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Oke. Untuk materi yang akan kita bahas sendiri yaitu perubahan sosial dalam masyarakat ya, itu ada 3 subbab. Jadi ini babnya ya, ini bab 1. Ini subbab 1.1, 1.2, 1.3. Oke, namun dalam video kali ini kita hanya akan menjelaskan segini saja. Bab 1.1 yaitu mengenai definisi perubahan sosial dan faktor penyebab perubahan sosial, dan yang selanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya tentunya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Jadi sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan kata-kata dari Evelyn Woolf. Ya. Dia berkata bahwa change is the only evidence of life. Perubahan adalah bukti dari adanya kehidupan. Oleh sebab itu, di mana ada kehidupan itu pasti ada perubahan. Dan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang akan selalu terjadi bagi umat manusia tentunya ya. Bukan hanya umat manusia, tapi bagi alam dan lain sebagainya itu pasti mengalami perubahan. Nah, ini perubahan sosial sendiri. Sebelum kita bahas lebih dalam, coba perhatikan dulu deh kondisi di lingkungan sekitar Anda gitu. Apa sih bentuk perubahan sosial yang pernah kamu rasakan gitu? Apa sih bentuk perubahan sosial yang pernah kamu rasakan? Terus dampaknya perubahan sosial itu sendiri bagi Anda sendiri itu seperti apa sih? Nah, coba direnungkan terlebih dahulu. Bisa di pause videonya mungkin selama 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Oke? Kalau misalkan sudah, lalu kita masuk ke pengertian dari Ptior Stomka. Ptior Stomka berkata bahwa perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tidak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Nah, apa maksud dari Ptior Stomka? Ya, bingung kan? Nah, daripada bingung-bingung dulu di awal-awal, mari kita lihat deh contoh-contoh dari perubahan sosial itu sendiri. Kita amati. Nah, ini adalah perbedaan anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu kalau sedang main. Kalau anak zaman dulu ya, ini yang di bawah itu kalau main tuh lebih kepada aktivitas fisik ya. Dan berkelompok. Kelompok. Karena main lompat tinggi, main gobak sodor, atau main apa ini galajidar itu harus berkelompok, harus rame-rame. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang karena memang teknologinya lebih maju dibandingkan zaman dulu, maka mereka bermain itu lebih pada berbasis teknologi dan terkadang individual ya. Kalau teknologi kadang individual.
terkadang individual. Nah, ini baru tentang cara bermain yang berbeda ya. Nah, ini juga termasuk perubahan sosial. Karena apa dampaknya? Tentu ini akan berdampak kepada psikologi dari manusianya itu sendiri ketika dewasa gitu. Oke, lanjut deh. Kalau gitu, ini tontonan zaman dulu dan ini tontonan zaman sekarang ya. Kalau misalkan zaman dulu nih, zamannya uh, orang tua kalian, enggak deh kalau orang tua kalian, zamannya saya gitu ya. Ketika dulu, ketika hari Senin sampai Jumat itu pasti susah bangun pagi. Bangunnya biasanya jam 06.30 baru bangun. Nah, sekolah kan jam 7 nih, jam setengah 7 baru bangun. Nah, karena males gitu sekolah ya. Atau ya untuk sekolah tuh rutinitas agak malas ya. Ini waktu SD nih, waktu zaman saya SD. Tapi entah kenapa kalau misalkan hari Minggu ya, hari Minggu itu pasti bangunnya malah jam 5 subuh. Karena apa? Karena ingin segera menonton kartun-kartun. Nah, tapi kalau tontonan anak kecil zaman sekarang ini, ya ini adalah nonton Ikatan Cinta, ya, misalkan. Karena orang tuanya nonton Ikatan Cinta, sehingga anaknya ikut-ikutan nonton. Atau Jendela dari SMP, ya. Atau tarik 2 tahun ke belakang gitu kan, ada sinetron Boy, Anak Langit ya. Ada sinetron Anak Langit. Nah, ketika tontonan-tontonan yang seperti ini, apa yang terjadi? Tentunya beda ya, secara psikologis atau secara dampaknya itu beda juga terhadap perilaku-perilaku manusianya. Karena apa? Kalau perilaku manusia dulu ya, misalkan anak-anak SD zaman dulu tuh ya main tuh ya Naruto-Narutoan gitu, Naruto-Narutoan atau ninja-ninjaan dan lain sebagainya, DLL ya. Berhayal gitu ketika main-main itu memang berhayal karena apa? Inspirasinya dari tontonannya. Tontonannya ya kartun gitu. Jadi lari-lari terus teriak Rasengan atau teriak Chidori. Nah, itu anak-anak SD zaman dulu. Tapi kalau misalkan anak-anak SD zaman sekarang nih ya, mungkin juga kalian mengalaminya sendiri. Itu anak SD aja mainnya malah main pacaran gitu kan. Pacaran. Masih SD udah mama papa gitu kan. Udah mama papa. Ya karena apa? Karena memang tontonannya itu adalah tontonan-tontonan yang sinetron. Sinetron-sinetron yang memang secara tidak langsung itu merubah pola pikir anak-anak zaman sekarang. Atau mungkin juga kalian termasuk generasinya. Saya kurang paham juga. Coba kalian renungkan deh waktu kalian kecil, kalian nonton apa? Lebih banyak nonton kartun atau lebih banyak nonton sinetron? Nah, saya rasa bagi kalian yang kelas 3 di SMP saja kalian mungkin sudah pacaran ya. Kalau anak-anak zamannya kalian. Ya karena mungkin karena tontonannya pun ya seperti itu. Karena waktu zaman saya SMP ini nggak pernah kepikiran pacaran. Karena memang referensi tontonannya itu berbeda. Sehingga memengaruhi perilaku sosialnya saya dan perilaku sosial Anda sendiri gitu kan. Nah, itu juga salah satu contoh dari perubahan sosial ya. Ini adalah salah satu juga dari contoh dari perubahan sosial. Nah, oke, tarik lagi deh yang lebih terkekinian. Enggak, dulu sebelum itu ini Kota Palangkaraya zaman dulu sama Kota Palangkaraya zaman sekarang ya. Kalau misalkan Palangkaraya zaman dulu ya gini, masih berbentuk hutan. Ya, hutan yang baru ditebang, baru dibangun lah gitu.
Bandingkan sekarang kota Palangkaraya zaman sekarang yang sudah menjadi perkotaan dengan banyak-banyak rumah. Apa dampak sosial yang terjadi di masyarakatnya? Tentu pasti ada perbedaannya ya. Mungkin kalau misalkan orang-orang zaman dulu tuh lebih solidaritasnya lebih tinggi, solidaritasnya erat gitu kan. Tapi kalau sekarang solidaritasnya tidak erat. Kenapa saya katakan tidak erat gitu? Karena silahkan tanya pada diri kalian sendiri, apakah kalian mengenal tetangga kalian gitu kan? Apakah kalian mengenal tetangga di samping kalian atau orang tua kalian mengenal tetangga di kompleknya semuanya? Nah, itu belum tentu kalau zaman sekarang nih. Tapi kalau zaman dulu tuh yang namanya orang sekampung, yang namanya orang setempat tinggal itu biasanya saling mengenal karena memang solidaritasnya lebih erat. Nah, ini juga perbedaan nih akibat dari adanya modernisasi ya. Modernisasi. Nah, ini salah satu contohnya saja nih saya utarakan salah satu contohnya saja dari solidaritas. Mungkin banyak lagi perubahan sosial yang ada, bukan hanya dua ini saja, namun ini contoh. Oke, kita lanjut saja ke yang lebih terbaru lagi, yaitu dari cara belajar. Nah, cara belajar aja gitu, kita tarik 2 tahun ke belakang, itu cuma belajar tuh ya di kelas seperti ini, di kelas ya. Nah, kalau sekarang belajar itu di Zoom atau YouTube seperti kalian nonton video ini. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena ini juga ada perubahan sosial. Karena adanya perubahan sosial. Apa penyebabnya? Itu penyebabnya adalah pandemi COVID-19 ya. Nah, penyebabnya itu adalah karena COVID-19 yang memaksa kita harus belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh, yang memaksa kita harus pembelajaran jarak jauh. Yang dulunya kita tidak terbiasa belajar menggunakan HP, belajar menggunakan komputer ya. Sekarang harus dibiasakan belajar menggunakan HP dan belajar menggunakan komputer. Yang dulu misalkan di kelasnya dimarahin gara-gara nggak boleh main HP ketika belajar, sekarang justru harus punya HP agar bisa belajar, agar bisa dianggap hadir gitu kan oleh guru kalian masing-masing. Nah, ini juga merupakan perubahan sosial yang sangat besar ya. Sekarang yang kalian rasakan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa ya apa itu perubahan sosial ya? Apa itu perubahan sosial? Yang pertama kita menurut Wilbert Emmore dulu. Nah, menurut Wilbert Emmore, perubahan sosial ini didefinisikan sebagai perubahan pola perilaku dan budaya yang signifikan dari waktu ke waktu. Nah, selaras dengan Pak Selo Sumarjan ya, Bapak Sosiologi Indonesia, mengungkapkan bahwa segala perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Nah, kedua pengertian ini saya rasa sudah menjelaskan perubahan sosial sangat signifikan, di mana yang namanya perubahan sosial itu ya adanya perubahan pola perilaku dan pola budaya. Nah, pola perilakunya mungkin kalau kata Pak Selo Sumarjan ini lebih spesifik lagi disebutkan, yaitu ada nilai, ada sikap, dan lain sebagainya ya, dan budaya juga memori sistem sosialnya. Nah, contoh-contohnya apa ya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan pola perilaku, ya pola perilaku tuh gara-gara gara-gara tontonan, yang satu nonton sinetron, yang satu nonton kartun, seperti tadi di dalam contoh sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pengertian selanjutnya nih, yang ketiga yang sedikit agak beda nih. Nah, yaitu menurut William F. Ogburn. Kata Pak William F. Ogburn,
Perubahan sosial itu terjadi ketika unsur material memberi pengaruh pada unsur imaterial. Nah, ini berbeda. Kalau yang tadi itu perubahan pola perilaku dan budaya pada intinya ya. Kalau Ogburn ini bilang perubahan terjadi ketika ada unsur material yang memberi pengaruh pada unsur material. Apa maksudnya? Nah, maksudnya yang dimaksud dengan unsur material adalah unsur atau unsur yang bisa dilihat, kebendaan. Nah, di mana benda ini dapat memengaruhi hal-hal yang imaterial, yang bukan benda, tapi merupakan ide dan lain sebagainya. Misalkan, contohnya ya, nih ada orang ya sedang galau karena berjauhan sama si ceweknya, ya. Karena berjauhan sama si ceweknya. Nah, unsur materialnya apa? Unsur materialnya itu adalah ketika ditemukannya handphone. Ketika ditemukannya handphone, mereka jadi bisa berkomunikasi satu sama lain dengan cepat, gitu kan? Bisa berkomunikasi dengan cepat. Bisa video call, bisa telepon, bisa SMS. Karena kalau zaman dulu tuh, kalau mengirim surat itu butuh waktu berminggu-minggu. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur materialnya ya. Material tuh, ya ini handphonenya. Lalu bisa berubah unsur imaterial. Apa unsur imaterial nih? Ya, misalkan contohnya saja ya. Nah, kayak gini. Katanya sih ngumpul, tapi malah sibuk sendiri. Nah, walaupun si handphone ini memiliki manfaat ya, yaitu menjauhkan yang dekat, tapi ternyata dari memiliki dampak sosialnya juga, bukan hanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya, mendekatkan yang jauh, tapi handphone pun bisa menjauhkan yang dekat gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur imaterial nih. Ada pengaruh pada unsur material, ada pengaruh pada pola perilaku dari masyarakatnya itu sendiri karena pengaruh dari unsur material. Jadi imaterial tuh bisa bentuknya pola perilaku, ide, gagasan, perubahan budaya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur-unsur imaterial. Jadi kalau material ini adalah benda ya, ini HP. Kalau imaterial itu ya. Material itu ya bisa bentuk pola perilaku, ide, gagasan, DLL. Nah, lanjut aja deh kita contohnya yang imaterial ya. Bisa juga gara-gara adanya HP, karena smartphone kan ada tayangan-tayangan. Jadi anaknya dikasih HP, dikasih tonton dan sebagainya, kebanyakan nonton akhirnya matanya rusak misalkan. Ataupun satu lagi contohnya nih, gara-gara adanya Waze ya atau Google Maps. Nah, gara-gara adanya Google Maps itu mengurangi interaksi manusia. Ya, Google Maps ini mengurangi interaksi manusia. Kenapa mengurangi interaksi manusia? Ya karena orang-orang ketika nyasar tidak lagi nanya orang gitu kan. Ketika nyasar atau kalian ketika nyasar itu nanya Google kalau zaman sekarang. Nanya Google. Di mana Google ini bukan manusia, tapi Google ini robot. Nah, artinya apa? Ternyata budaya material ini mempengaruhi imaterial. Imaterialnya apa? Mengurangi interaksi sesama manusia gara-gara adanya handphone seperti itu. Ini juga merupakan bentuk dari perubahan sosial. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, simpan dulu pertanyaannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar atau di Google Classroom-nya ya. Oke, dikarenakan ternyata penjelasannya cukup panjang, maka kita akan lanjut di part 2 ya. Jadi tetap bersama saya. Oke, sampai di sini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini tidak dapat memuaskan
rasa keingintahuan kalian sehingga kalian bisa baca-baca lagi di referensi-referensi yang lainnya atau di bacaan-bacaan yang lainnya. Kalian bisa searching Google, bisa baca buku ataupun apapun itu untuk belajar kalian. Terima kasih sudah setia menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.